Hei, korupsi, hei. Hei. Oh, kasus ini kasus besar. Oh. Di sini Bang, hei. Tiket neraka. Masa neraka kowe? Tiket neraka. Gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Yahya Yakut bisa masuk bareng dong. Ya, ini agak mengejutkan pemirsa, karena KPK berani obrak-abrik PBNU. Ya, dan ini orang KPK mengatakan, kami hanya follow the money. Kami hanya mengikuti aliran duitnya itu sampai mana. Ternyata di PBNU. Lah, kalau di PBNU siapa dong? Ketua umumnya, apa siapa? Apa secara organisatoris? Ya, biasanya yang kayak begini itu ke akun-akun pribadi untuk menyelamatkan organisasi lah. Terus siapa yang dapat? Ini kayaknya Nahdlatul Ulama betul-betul dicoreng oleh dua orang kakak beradik ini, Yakut sama Yahya itu. Kalau kita pernah dengar, pernah ingat zaman dulu waktu dia awal-awal menjadi Menteri Agama, dia katakan begini pemirsa, ya, diangkatnya saya sebagai Menteri Agama ini adalah hadiah bagi NU katanya, ya, hadiah bagi NU, bukan Islam, bukan Islam secara umum, enggak. NU, karena dengan saya diangkat menjadi Menteri Agama ini bisa melakukan ini buat NU. Tuh, itu satu. Yang kedua, kata-kata Yakut, ya, yang tampaknya marah ketika mendengarkan azan itu dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Dia gambarkan seperti anjing yang menggonggong. Ini kan kurang ajar. Ternyata bangsat ini orang. Diteriakin maling ternyata Yakut sekarang. Dan tidak berani berkutik. Inilah orang yang katanya, ya, mau hadiah NU itu berupa, ya, lemparan kotoran karena korupsi. Dan siapa yang menikmati hasil korupsi? Saya menduga bukan organisasi NU, tapi orang-orang yang kelakuannya seperti Yakut itu sendiri. Kemungkinan adalah kakaknya itu juga. Itu, ya, kita mendukung penuh KPK obrak-abrik PBNU. Kalau perlu tangkepin tuh, ya, yang mendapatkan setoran-setoran. Dari mana duit yang triliunan itu masuk ke mereka. Tuh pemirsa, makanya wajar, ya, korupsi itu nggak apa-apa asal ada manfaatnya. Itu kalau nggak salah kata Ulil Absor yang disebut bibirnya agak aneh-aneh sedikit itu, ya. Kenapa seperti itu? Ternyata memang sudah berubah banyak. Ini beda banget sama zamannya Hasyim Musyadi, ya. NU itu sebagai lembaga yang menjaga moral sangat dijaga oleh Hasyim Musyadi. Tetapi di zaman Yahya ini, apalagi adiknya menjadi menteri dan sekarang sudah bolak-balik dipanggil KPK, ya, kalau sampai akhirnya mereka masuk bareng, ya mungkin main domino, ya, seperti si Raja Juli di penjara, nggak apa-apa juga. Ya, ngeri banget yang terjadi. Saya berharap sekali Nahdlatul Ulama nanti kalau kongres tuh berani membersihkan orang-orang yang dulu terafiliasi dengan Jokowi. Karena biasanya yang terafiliasi dengan Jokowi itu mental korupsinya gak ketulungan. Di mana-mana, jadi menteri korupsi, jadi apa saja korupsi, semua. Ya, karena memang Jokowi yang diambil itu adalah, kamu korupsi, sebagian di-store ke kami. Itu, ya. Dan dugaan duit haji juga masuk ke Jokowi ada juga. Tuh, pemirsa, ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
dikatakan cukup berani dalam menangani kasus korupsi kuota haji. Sebab saat ini arah penyidikannya sedang menyasar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni pengurusnya itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tentu saja ini mencoreng citra NU sebagai organisasi keagamaan yang syarat dalam pembelajaran soal moral, malah diduga terlibat dalam praktek korupsi. Ya, seperti diketahui, penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kemenak 2023-2024 penuh praktek korupsi, terutama dalam penentuan kuota haji itu. Yang saat itu menjadi menterinya ya Yakut Khalil Qaumas. Dipanggil DPR berkali-kali, kabur dia karena dilindungi oleh Jokowi. Barulah DPR-nya ganti, dia pulang ke Indonesia. Dan sekarang dipanggil berkali-kali oleh KPK. Ya, sempat panggilan yang kedua diteriakin oleh orang-orang demo di KPK, warga Pati, "Kowe dosa kowe, neraka kowe, maling kowe, bajingan kowe." Dan apa? Yakut yang gagah perkasa digitukan itu, ya, nunduk. Padahal katanya kan ada 7 juta banser. Tapi banser dengan mengetahui kelakuan Yakut kayak begini, ya menjadi salah kalau malah membela Yakut. Dan kelihatannya orang NU harusnya memang bersih-bersih. Ngapain harus membela Yakut? Ya kan? Yang kekayaannya meningkat drastis itu. Ini Yakut, Gus Yakut katanya. Masa sih Gus itu korupsi? Aneh juga. Ya. Nah, ini dulu Yakut itu adalah ketua umum GP Ansor. Adik kandung dari ketua umum PBNU itu Yahya Khalil Stakuf. Terkait KPK menyasar PBNU, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekutif KPK Asep Guntur Rahayu mencoba untuk meluruskan, ya. Menurut Asep, KPK tak ada niat obrak-abrik PBNU. Namun pihaknya hanya menelusuri aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji ini. Ya, jadi kami sedang melakukan follow the money. Kemana ini aliran duitnya? Oh, ternyata mentoknya di situ, gitu loh. Ya, karena itu ya dimanapun mentoknya korupsi ya keprok saja kan begitu, ya. Kemana saja uang ini mengalir, ya. Dan menurut Asep, penelusuran aliran dana hingga ke organisasi keagamaan itu, ya, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang membuat puluhan ribu orang lah, atau hampir 10.000 orang lah tertunda keberangkatannya karena keserakahan dari Yakut dan orang-orang yang terlibat di dalam pengalihan kuota haji yang diberi oleh Arab ini, ya. Karena permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di salah satu agama. Jadi memang harusnya dibersih-bersihkan. Dan ini juga ternyata kabarnya itu sampai melibatkan ratusan biro haji yang travel itu, pemirsa. Ya, kabarnya mereka kalau nggak mau setor duit ke Departemen Agama, dia nggak dapat yang kuota khusus, furoda, macam-macam itu. Jadi memang ini mainnya adalah duit. Dan karena itu ustadz-ustadz itu juga kemungkinan terlibat dalam main ini. Ya, ustadz itu memang ujiannya juga duit. Tapi kalau sudah kaya, terus dia bermain dengan duit-duit hasil korupsi begitu, ya nilai keustatannya itu ya hilanglah. Apa gunanya pakai jenggot panjang, haram ini haram itu, kalau kelakuan dia juga seperti itu juga, walaupun untuk tahap awal ini mengaku korban atau apa. Tetapi ya ini tragedi dari organisasi keagamaan, dan tampaknya memang Nahdlatul Ulama harus hati-hati, ya, kalau mencari figur yang akan memimpin organisasi itu. Lihatlah kezuhudan seseorang, ya. Tapi memang problemnya kadang-kadang, ya, biasanya orang yang difasilitasi untuk berangkat ke muktamar gratis
Ya itu akhirnya nyoblosnya itu, merasa utang budi kalau nggak nyoblos. Inilah awal bencana organisasi-organisasi Islam itu terlibat di dalam korupsi itu. Sangat baik saya kira NU ini banyak belajar dengan Muhammadiyah. Ya, organisasinya kaya, tapi pejabatnya kayaknya sederhana semua. Aneh kan? NU organisasinya nggak kaya, tapi datang ke muktamar pakai jet pribadi juga. Apa mereka ini? Oh, ternyata sarang juga pengurusnya ya. NU-nya saya kira akan bersyukur kalau orang-orang seperti ini dihempaskan saja. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.